194/1210. Yang pertama itu ada informasi perusahaan. Nah, jadi perusahaan yang kami pilih yaitu PT Minang Baru Sejahtera yang bergerak di bidang impor olahan ayam dan daging segar. PT Minang Baru Sejahtera ini terletak di Ruko Bengkong Harapan. Nah, nama pemilik perusahaan ini yaitu Maya Syarifah Asma. Nah, PT Minang Baru Sejahtera ini sama sekali belum memiliki anak cabang perusahaan. Maka dari itu di sini kami akan mengasumsikan bagaimana jika perusahaan ini melakukan ekspansi ke luar negeri. Selanjutnya itu ada negara tujuan ekspansi. Nah, jadi di sini negara yang kami pilih untuk melakukan ekspansi yaitu negara Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena Malaysia itu merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konsumsi daging tertinggi di Asia. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh dari Food and Agriculture Organization, itu disebutkan bahwa total konsumsi protein dan hewani di Indonesia itu mencapai 8%, sedangkan di Malaysia itu mencapai 30%. Jadi di sini daya beli masyarakat di Malaysia itu terbilang cukup tinggi. Nah, maka dari itu kami di sini akan mengasumsikan bagaimana jika PT Minang Baru Sejahtera ini melakukan ekspansi ke negara Malaysia. Oke, baik, selanjutnya di sini ada alamat perusahaan. PT Minang Jaya Sejahtera itu beralamat di Jalan Laksamana Bintan, Blok A 1, 2, Bengkong Harapan Baru. Next slide. Lalu di sini ada foreign market entry strategis. Metode yang kami pakai untuk PT Minang Baru Sejahtera ini ialah franchising. Franchise adalah salah satu strategi cara yang terbaik untuk ekspansi atau masuk ke pasar internasional. Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah strategi di sini itu ada 3, yaitu design, develop, dan delivery. Halo, nama saya Candy. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Jadi di slide selanjutnya ini ada cultural differences. Cultural differences yang artinya itu risiko yang timbul dari perbedaan bahasa, gaya hidup, sikap, adat istiadat, dan agama. Di mana miskomunikasi budaya membahayakan pola pikir atau perilaku yang bernilai budaya. Nah, risiko pertama ialah beda bahasa. PT Minang Baru Sejahtera ini berlokasi di Indonesia, sehingga PT ini menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Perbedaan ini bisa menyebabkan miskomunikasi dikarenakan beda bahasa. Oke, kemudian ada orientasi manajemen. Nah, orientasi manajemen yang kami gunakan ialah orientasi geosentris. Seperti yang kita tahu, orientasi geosentris akan mengakui pasar luar negeri bagaikan satu kesatuan, yaitu sebagai pasar global. Nah, di dalam orientasi geosentris akan mempelajari bagaimana cara menganalisa budaya dan akan mengangkat cara berpikir yang baru. Nama saya Andra Putri, NPM saya 1941201. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil dari laporan kami, dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan ekspansi ke negara asing bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak faktor-faktor yang menjadi hambatan seorang leader dalam membawa perusahaannya melakukan ekspansi. Misalnya, perbedaan budaya antar negara. Setiap negara mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus paham betul apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan di negara asing sebelum membuka usaha. Next slide, ada saran. Saran yang dapat kami berikan kepada perusahaan yang hendak melakukan ekspansi adalah perusahaan harus benar-benar siap dan yakin untuk melakukannya. Karena jika perusahaan tidak yakin, perusahaan bisa saja gagal dalam melakukan ekspansi dan perusahaan akan mengalami kerugian. Lakukan penelitian dan turun ke lapangan untuk memilih negara yang sesuai untuk membuka cabang perusahaan. Carilah manajemen yang handal untuk mengatur perusahaan di luar negeri dan melakukan survei ke negara tujuan sebelum memasarkan produk. Terima kasih.